Assalamualaikum kelas 3. Bagaimana? Kalian udah siap untuk belajar hari ini? Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar IPA. Materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pertama, coba kalian amati gambar di bawah ini. Mana yang termasuk makhluk hidup? Kemudian sebutkan alasanmu. Oke, ya benar. Gajah. Terus apa lagi? Singa. Harimau. Ya, mereka semua adalah makhluk hidup. Tapi kenapa mereka disebut makhluk hidup? Ayo, apa alasanmu? Ya, benar. Apa? Karena gajah, singa, harimau, mereka semua itu bisa bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak. Ya, tuh lihat ada anak gajah di situ. Itu menandakan bahwa gajah itu bisa berkembang biak. Nah, selanjutnya coba amati gambar yang ini. Nah, yang pertama itu ada gambar ikan. Menurut kalian ikan makhluk hidup bukan? Ya, betul. Ikan merupakan makhluk hidup karena bergerak, bernapas, dan bisa berkembang biak loh. Selanjutnya, kucing. Kucing juga merupakan makhluk hidup ya. Nah, kalau yang ini nih, boneka. Boneka makhluk hidup bukan ya? Ya, bukan makhluk hidup karena boneka itu tidak tumbuh. Selanjutnya, ada bunga nih. Nah, bunga juga merupakan makhluk hidup ya. Karena bunga itu memerlukan makan, bisa tumbuh ya. Kalau motor gimana? Nah, kalau motor itu bukan makhluk hidup. Karena meskipun motor bisa bergerak, motor tidak bisa tumbuh ataupun bernapas ya. Nih, kita bahas dulu nih. Supaya kalian ingat, nih Ibu tulis poin-poin ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu ada bernapas. Kalian bernapas kan? Nah, karena kalian bernapas, manusia itu bernapas, manusia termasuk makhluk hidup. Kemudian, makhluk hidup juga memerlukan makan dan air. Yang ketiga, tumbuh. Nah, kalian pernah lihat gak foto kalian pas masih bayi? Kira-kira perbedaannya apa? Ya, pasti beda kan? Banyak perbedaannya. Kalau masih bayi kan ukurannya juga masih kecil, masih imut-imut. Kalau sekarang pasti kalian udah tinggi ya, udah semakin besar tubuhnya. Nah, itu menandakan bahwa kalian itu tumbuh, makhluk hidup itu tumbuh ya, bertambah ukuran ya. Selanjutnya yang keempat adalah berkembang biak. Kalian di rumah punya hewan nggak? Hewan peliharaan, misalnya kucing atau ayam? Nah, kalian pernah lihat kucing melahirkan? Nah, kucing melahirkan itu menandakan bahwa kucing itu berkembang biak. Nanti kan kucingnya jadi bisa bertambah banyak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah bergerak. Nah, siapa nih yang suka gerak-gerak? Terus yang keenam, ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Oke, next kita bahas satu-satu. Nah, tadi kan yang pertama makhluk hidup itu bernapas. Nah, ternyata pernapasan makhluk hidup itu bermacam-macam loh. Nih, diantaranya ada yang bernapas dengan trakea, kulit, stomata, paru-paru dan kulit, dan juga insang. Nah, yang pertama coba lihat gambar belalang. Nah, belalang itu termasuk serangga. Serangga itu bernapasnya dengan trakea ya. Selanjutnya ada gambar cacing tuh. Nah, kalau cacing itu bernapasnya menggunakan kulit ya. Kemudian ini nih, ada putri malu. Nah, kalau putri malu kan termasuk tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan itu bernapas dengan stomata. Stomata itu ada pada daun ya. Pada daun tumbuhan. Kalau misalkan kalian lihatnya dengan kaca pembesar, mungkin stomatanya bisa terlihat. Nah, selanjutnya nih ada gambar bayi lagi manyun. Ini bayi manusia ya. Ya, manusia itu bernapas dengan paru-paru ya.
Selanjutnya ada katak nih. Di sini ada gambar katak. Nah, katak itu bernapas dengan paru-paru tapi dibantu sama kulit juga. Berbeda dengan katak, kan kalau yang ini katak dewasa ya. Kalau katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kalau yang masih kecil, yang masih kecebong itu bernapasnya dengan insang. Nah, insang. Nah, selain kecebong yang bernapas dengan insang itu ada kepiting. Ya, kepiting, terus ikan ya, ikan lele, ikan mas. Itu mereka bernapasnya dengan insang. Atau kalian pernah nggak lihat bunda kalian itu lagi masak ikan yang masih mentah, itu di kepalanya, di samping-samping kepalanya ada bagian yang warna merah. Nah, coba tanyakan ke bunda kalian, bunda yang mana sih bagian insang ikan gitu ya. Oke, next. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah memerlukan makan dan air. Nah, setiap makhluk hidup perlu makan dan air supaya bisa tetap hidup. Nah, di sini ada kelinci nih, makan wortel. Tumbuhan juga butuh air. Selanjutnya, tumbuhan membuat makanannya sendiri loh dengan melakukan fotosintesis. Nah, tumbuhan itu keren ya, bisa buat makanannya sendiri. Caranya dengan bantuan cahaya matahari dan menggunakan karbon dioksida serta air yang ada di alam. Next. Nah, selanjutnya makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nah, di sini ada gambar tumbuhan nih, dimulai dari biji, kecambah, nanti tumbuh menjadi tanaman muda ya. Sampai seterusnya, nanti sampai berbuah kalau yang ada buahnya ya. Selanjutnya ini juga ada ayam nih, kan bertambah ukuran tuh, ada pertumbuhan ayam. Selanjutnya di sini ada pertumbuhan manusia, dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, nanti sampai manula atau manusia usia lanjut ya. Selanjutnya makhluk hidup juga berkembang biak. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang tumbuhannya. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan penyerbukan atau tunas. Nah, misalnya jeruk. Kalau misalkan kalian di rumah ada pohon gak yang berbuah, kan suka ada bunganya. Nanti bunganya lama-lama kelamaan jadi buah kan. Nah, itu contoh cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara penyerbukan ya. Terus ini nih, ayo, kalian tahu ini pohon apa? Ya, ini adalah pohon pisang. Pasti kalian pernah lihat kalau pernah main ke halaman belakang sekolah. Nah, di situ kan ada pisang. Nah, di pinggirnya kan suka ada anaknya tuh yang kecil. Nah, itu adalah tunas pisang. Nanti bisa ditanam lagi sama kalian, sama yang pemiliknya. Nah, selanjutnya adalah hewan berkembang biak dengan bertelur, melahirkan atau bertelur melahirkan. Nah, ini nih, di sini ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya. Selanjutnya ada kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, itu ada lagi yang bertelur melahirkan, bertelur tapi melahirkan gitu ya. Nah, contohnya itu ular sama hiu. Kalian bisa cari di YouTube atau di internet ya, hiu yang lagi melahirkan. Jadi sebenarnya di dalam perutnya itu telur, tapi menetas di dalam gitu. Keluarnya udah dalam bentuk anak hiu ya. Nah, selanjutnya makhluk hidup bergerak. Nah, ini ada yang bergerak dengan cara terbang seperti kupu-kupu, ada yang melata, ada yang merayap. Nah, bedanya apa sih melata sama merayap? Nah, coba kalian amati ular. Nah, kalau ular kan bergeraknya sama perut, enggak memakai kaki. Nah, itulah yang disebut melata. Jadi geraknya pakai perut aja atau pakai badannya. Berbeda dengan merayap. Kalau merayap itu ada kakinya, tapi badannya nempel ke tanah atau dinding ya. Nah, selain terbang, melata, merayap, kira-kira apa lagi cara bergerak hewan? Ya, benar, ada yang berjalan, ada yang berlari. Misalnya kayak kucing ya,
ada juga yang berenang, ikan ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Oke, selanjutnya ternyata tumbuhan juga bergerak loh. Kalau tumbuhan bergeraknya mengikuti arah cahaya matahari. Nah, atau bisa juga tumbuhan tertentu itu bisa bergerak saat disentuh. Misalnya daun putri malu. Daun putri malu menguncup saat disentuh. Kalian pernah nggak lihat tanaman gitu di rumah kalian yang agak condong gitu, yang agak miring? Nah, biasanya tumbuhan itu miring mengikuti arah cahaya matahari. Itu merupakan cara bergerak tumbuhan ya. Jadi cara bergerak tumbuhan itu tidak berpindah tempat jauh ya. Berbeda dengan hewan dan manusia, bisa berpindah-pindah tempat kemanapun. Oke, selanjutnya ciri makhluk hidup itu adalah peka terhadap rangsangan. Nah, ini gambar kucing. Nah, kucing mengeong dengan keras saat ekornya terinjak. Di sini siapa yang pernah tanpa sengaja itu gak sengaja nginjek ekor kucing? Wah, pasti kucingnya wow, langsung kan berbalik arah ke kalian dan mengeong dengan keras dan hampir gigit kalian. Nah, itu merupakan bukti bahwa kucing juga peka terhadap rangsangan ya. Rangsangannya apa? Rangsangannya rasa sakit saat ekornya terinjak sama kalian. Nah, selain itu, contohnya itu ya, contoh yang lain diantaranya adalah kalian nih saat lapar. Nah, manusia akan makan ketika merasa lapar. Nah, itu merupakan contoh bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Rangsangannya apa? Rangsangannya adalah berupa rasa lapar. Kemudian manusia makan deh gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Tadi kita udah belajar apa aja nih? Ingat gak kalian barusan kita udah belajar apa? Nah, tadi kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, terus apa lagi? Memerlukan makan dan air, terus tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan peka terhadap rangsangan. Oke, nah selanjutnya kalian ada tugas ya. Kalian kerjakan ayo diskusi dan tugas mandiri di modul halaman 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Nanti foto hasilnya dan kirim ke WA Ibu ya. Paling telat hari Jumat 17 Juli 2020 pukul 17.00. Terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum, sampai berjumpa, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.